Bab 1306 dari kekecewaan menjadi ekstasi. Saudara Chu Feng, kamu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar mengejarnya, Li Xiang benar-benar bingung. Dia tidak dapat memahami mengapa Chu Feng masih akan memilih hutan bambu buang mereka bahkan setelah para tetua dari hutan tembaga dan bambu secara pribadi mengundangnya dan bahkan berbicara untuk menyatakan semua perlakuan murah hati yang akan mereka berikan padanya. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Setelah semua, tidak hanya kekuatan hutan bambu buang jauh lebih rendah daripada hutan besi dan tembaga bambu, mereka juga tidak dapat memberi Chu Feng sesuatu yang bermanfaat baginya. Jika dibandingkan dengan hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga, sama sekali tidak ada keuntungan baginya untuk bergabung dengan hutan bambu buang. Saudara senior Li Xiang, mungkinkah kamu menentang aku bergabung dengan hutan bambu buang sebagai murid nominal? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, tentu saja tidak. Kami akan senang memilikimu. Meskipun dia sangat bingung, Li Xiang akhirnya menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia takut dia akan kehilangan pohon muda yang bagus seperti Chu Feng. Dalam hal ini, kamu harus menulis namaku di register hutan bambu buang. Chu Feng menunjuk ke gulungan di tangan Li Xiang. Selama Li Xiang menuliskan nama Chu Feng di atasnya, Chu Feng akan menjadi murid nominal hutan bambu buang. Ya, aku akan segera melakukannya. Li Xiang tentu saja tidak ragu. Dia segera membuka gulungan itu dan mulai menulis. Berhenti. Namun, tepat pada saat ini, sesepuh dari hutan bambu tembaga tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, dia berjalan ke Chu Feng dan dengan sungguh-sungguh menasihatinya, teman kecil Chu Feng, hutan bambu buang adalah tempat dengan hanya sampah. Bahkan para sesepuh pun tidak lebih dari sampah. Mereka tidak dapat memberikan apapun kepada kamu. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya akan merusak prospek masa depan kamu sendiri. Itu benar, teman kecil Chu Feng. Kamu harus hati-hati mempertimbangkan keputusanmu dan tidak merusak masa depanmu. Tetua lain juga mengerumuni Chu Feng. Tak satu pun dari mereka yang ingin melewatkan kejeniusan seperti Chu Feng, dan dengan demikian mereka semua mulai dengan sungguh-sungguh menasihatinya agar tidak bergabung dengan hutan bambu buang. Tidak perlu bagi kalian semua untuk memperhatikan dirimu dengan ini. Namun, Chu Feng hanya tertawa ringan atas saran mereka. Dia bahkan tidak mau repot berbicara dengan mereka. Sikapnya sangat dingin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng benar-benar mengambil gulungan itu dan menulis sikat yang dipegang Li Xiang dan menulis namanya sendiri di gulungan itu. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang membayangkan bahwa Chu Feng akan bersikeras bergabung dengan hutan bambu buang sedemikian rupa. Itu karena hutan bambu buang adalah tempat yang bahkan tidak mau dibuang oleh sampah. Chu Feng benar-benar mengabaikan reaksi dari kerumunan. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Li Xiang, "Kakak senior Li Xiang, ayo pergi." Benar. Pada saat ini, Li Xiang juga terpana. Dan hanya berhasil bereaksi dan mulai memimpin setelah mendengar Chu Feng memanggilnya. Sama seperti ini, Chu Feng dan Li Xiang meninggalkan area rekrutmen dan mulai melanjutkan menuju hutan bambu buang. Meninggalkan sekelompok murid dengan ekspresi terkejut dan orang tua dengan ekspresi jelek di belakang mereka. Di bawah bimbingan Li Xiang, Chu Feng akhirnya bisa melihat secara persis tempat seperti apa hutan bambu buang ini, tempat yang bahkan diremehkan oleh sampah. Tempat ini sebenarnya adalah wilayah daratan yang sangat luas. Namun, pemandangannya tidak terlalu jauh. Ia tidak memiliki keajaiban negeri suci martialisme maupun hutan bambu jatuh. Tidak hanya bambu dari hutan bambu jatuh berkedip dengan cahaya, mereka juga sangat tinggi sehingga mereka mencapai langit. Namun, bambu dari hutan bambu buang ini tidak tebal atau tinggi, juga tidak memiliki fitur atau kualitas yang membedakan. Bahkan, semua bambu di sini memiliki warna kekuningan layu, seolah-olah mereka sangat kekurangan gizi dan akan mengering dan mati. Bahkan, tempat ini benar-benar tampak seperti tanah yang dibuang. Dibandingkan dengan hutan bambu yang indah di daerah lain, tempat ini benar-benar pemandangan yang tragis seperti reruntuhan. Tidak hanya pemandangan di sini yang tidak enak dipandang, bahkan bangunan-bangunan di tempat ini sangat hancur oleh pengabaian selama bertahun-tahun. Selanjutnya, dalam perjalanan ke sini, Chu Feng tidak berhasil melihat satu orang pun. Seolah-olah Chu Feng dan Li Xiang adalah satu-satunya orang di daerah terpencil ini. Saudara senior Li Xiang, mungkinkah hanya ada kita berdua di hutan bambu buang ini? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja tidak. Meskipun hutan bambu buang kami memiliki sangat sedikit orang, kami masih memiliki beberapa puluh saudara bersaudara, jawab Li Xiang dengan senyum di wajahnya. Beberapa puluh, Chu Feng tampaknya telah menyadari sesuatu. Itu benar, kamu akan datang untuk menemui mereka nanti. Li Xiang menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng berhenti bertanya. Ketika mereka tiba di sebuah istana kuno, Li Xiang mengucapkan sinyal. Setelah itu, semua saudara senior dan junior dari hutan bambu buang muncul di hadapan Chu Feng. Tidak termasuk Li Xiang, ada total 59 orang.
Usia mereka berkisar dari anak-anak di awal remaja hingga lelaki tua yang usianya mendekati 100 tahun. Di antara mereka adalah orang cacat, bisu dan orang buta. Namun, tidak ada satu orang normal pun. Pada dasarnya, mereka bisa berupa kaki yang hilang atau lengan yang hilang, masing-masing dari mereka lumpuh. Adapun basis budidaya mereka juga sangat tragis. Mayoritas dari mereka berada di tahap martial lord. Adapun yang paling lemah di antara mereka sebenarnya masih di alam mendalam. Sementara budidaya semacam ini akan dianggap normal di wilayah Laut Timur, dan beberapa dari mereka bahkan dapat dianggap sebagai ahli di benua 9 provinsi. Mereka hanya tak terbayangkan di tanah suci bela diri, dalam kekuatan besar seperti hutan bambu daun yang jatuh. Itu karena mereka benar-benar terlalu lemah, tidak mampu bahkan mendapatkan pijakan. Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikatakan Li Xiang, orang-orang ini adalah semua anggota hutan bambu buang, semua murid. Tidak satupun dari mereka adalah tetua, karena satu-satunya tetua adalah kepala hutan bambu buang, Hong Qiang. Saat masalah berdiri, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa bahkan sampah-sampah itu melihat ke bawah ke hutan buang bambu. Itu karena tempat ini memang sangat tragis. Apakah kamu tahu di mana tetua Hong Qiang berada? Chu Feng bertanya. Dia tidak peduli seberapa lemahnya hutan bambu buang ini, karena alasan dia bergabung dengan hutan bambu buang adalah Hong Qiang. Dia datang ke tempat ini sehingga dia bisa bertemu Hong Qiang. Lord Hong Qiang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Aku telah berada di sini selama 3 tahun dan hanya berhasil bertemu Lord Hong Qiang sekali, kata Li Xiang. Dalam pelatihan tertutup sepanjang tahun? Dalam hal ini, apakah kamu tahu di mana dia menjalani pelatihan pintu tertutup di? Tanya Chu Feng. Mengenai hal itu, kita tidak tahu tentang itu, Li Xiang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke murid-murid lainnya. Adapun para murid itu, mereka juga menggelengkan kepala satu persatu untuk memberitahu Chu Feng bahwa mereka tidak tahu di mana Hong Qiang sedang menjalani pelatihan tertutup di. Pada saat ini, Chu Feng menjadi depresi. Dia telah melakukan perjalanan sejauh ini ke tempat ini dan memeras otaknya untuk menyelinap ke hutan bambu buang ini semua sehingga dia bisa bertemu Hong Qiang. Namun sekarang setelah dia berhasil masuk, dia diberitahu bahwa Hong Qiang akan mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun dan tidak ada yang tahu di mana dia menjalani pelatihan tertutup. Jadi, bagaimana Chu Feng bisa bertemu dengannya? Senior Hong Qiang, Senior Hong Qiang, Senior Hong Qiang. Tanpa pilihan lain, Chu Feng mulai berteriak keras. Suaranya sangat nyaring dan lebih keras daripada guntur. Ini menyebabkan bambu berayun bolak-balik dan tanah bergetar. Suaranya mengejutkan beberapa murid hutan bambu yang terbuang begitu banyak sehingga mereka buru-buru menutup telinga mereka dan mulai menarik kembali berulang kali. Tatapan yang mereka lihat ke Chu Feng dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Sayangnya, meskipun Chu Feng telah berteriak untuk waktu yang sangat lama dan menakuti semua murid, burung dan binatang buas, dia tidak berhasil mendapatkan tanggapan dari Hong Qiang. Tiba-tiba, Li Xiang bertanya, "Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu datang ke sini demi bertemu dengan Tuan Hong Qiang?" Chu Feng mengangguk, dia tidak berusaha menyangkalnya. "Saudara junior Chu Feng, hubungan seperti apa yang mungkin kamu miliki dengan Tuan Hong Qiang?" Li Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku pernah bertemu dengannya sekali," jawab Chu Feng. "Jadi begitu. Meskipun aku tidak tahu apa masalah saudara laki-laki junior Chu Feng yang membuat kamu ingin menemukan Lord Hong Qiang, jika kamu tidak terburu-buru. Kamu dapat mencoba menunggu di tempat ini sebentar. Karena Lord Hong Qiang adalah kepala tempat ini, dia pasti akan menunjukkan dirinya pada akhirnya. Aku mengatakan itu karena aku sudah mendengar bahwa meskipun Tuan Hong Qiang akan berada di pelatihan tertutup sepanjang tahun, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan menjalani pelatihan di. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan hutan bambu buang," kata Xiang. "Berdasarkan apa yang kamu katakan, Senior Hong Qiang masih di hutan bambu buang?" tanya Chu Feng. "Seharusnya begitu," jawab Li Xiang. "Saudara senior Li Xiang, terima kasih atas petunjuk kamu." Setelah mendengar kata-kata itu, jejak harapan muncul di Chu Feng, yang sebelumnya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia memutuskan untuk mencari Hong Qiang di hutan bambu buang ini. Dengan mata langitnya, jika Hong Qiang benar-benar berada di hutan bambu buang, ia pasti akan dapat menemukannya. Namun, jika dia tidak dapat menemukan Hong Qiang bahkan dengan mata langitnya, maka itu berarti bahwa Hong Qiang kemungkinan besar tidak berada di hutan bambu buang. Dan bahwa Chu Feng tidak ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Jadi, meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menyerah saat bertemu Hong Qiang. Kalau begitu, Chu Feng tidak akan tinggal di sini dan menghabiskan waktunya. Sebaliknya, dia akan meninggalkan hutan bambu buang. Bagaimanapun, dia masih memiliki hal-hal yang sangat penting yang harus dia lakukan. Dengan demikian, Chu Feng mulai mengembara hutan bambu buang dan mengamati sekelilingnya dengan mata langitnya, dengan hati-hati mencari di setiap sudut. Hutan bambu buang sangat besar.
Bahkan untuk Chu Feng, itu sangat memakan waktu baginya untuk sepenuhnya melakukan perjalanan melalui setiap sudut hutan bambu buang. Pada saat ini, langit sudah gelap. Chu Feng telah mencari di hutan bambu buang selama beberapa jam. Namun, dia masih dengan tangan kosong. Tampaknya dia benar-benar mencapai jalan buntu dan tidak dapat memperoleh apa yang diinginkannya, tidak dapat bertemu dengan Hong Qiang. Kelihatannya aku benar-benar datang ke sini dengan sia-sia. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di langit malam dan melihat hutan bambu buang di bawahnya. Ketidakberdayaan dan kekecewaan memenuhi wajahnya. Itu adalah, tiba-tiba, murid-murid Chu Feng menyusut dan matanya bersinar. Dia segera mulai dengan hati-hati memeriksa tempat di bawahnya. Surga, apakah ini nyata? Setelah diperiksa dengan cermat, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Ekspresi kecewa berubah menjadi shock dan ekstasi ketika senyum cemerlang mekar di wajahnya yang sebelumnya tertekan. Bab 1307 orang menyedihkan. Pada saat ini, tatapan Chu Feng tertuju di bawahnya. Dia tidak bisa memalingkan matanya karena dia sangat bersemangat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia begitu bersemangat. Itu karena dia saat ini berdiri di langit malam dan menatap hutan bambu buang dari atas, dan dia benar-benar berhasil mendapatkan panen yang tak terduga. Hutan bambu buang, wilayah tanah yang mirip dengan reruntuhan, sebenarnya menciptakan gambar misterius. Gambar itu muncul dari tanah, bersembunyi di dalam hutan bambu buang. Namun, tetap bahwa Chu Feng dapat melihat bunga lotus yang sangat besar. Bunga lotus besar itu terletak di kedalaman hutan bambu buang. Sementara orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya, itu tidak dapat menyembunyikan diri dari Chu Feng. Berdengung, merasakan bahwa itu aneh, Chu Feng mulai menggunakan mata langitnya untuk memeriksanya. Begitu Chu Feng mengaktifkan mata langitnya, penglihatannya menjadi sangat menakjubkan, segalanya sekarang lebih jelas di matanya. Daerah yang tertutup bunga lotus memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan samar muncul dari bumi dan meluas sampai ke langit. Hanya ketika mencapai jarak 1000 meter barulah ia berangsur-angsur menghilang. Keanehan alami, pemandangan ini pasti karena keanehan alami. Lebih jauh lagi, dengan cahaya sekuat ini, itu berarti bahwa keanehan alam di sini bukan masalah kecil. Ini sudah pasti dalam pengembangan untuk waktu yang sangat lama dan akan matang. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah menyangka akan menemukan keanehan alami di tempat ini. Aku benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu aku bepergian sejauh ini untuk datang ke sini. Ini adalah kehendak surga, ini pasti kehendak surga. Bahkan surga membantu aku. Pada saat ini, Chu Feng liar dengan gembira dan sangat bersemangat. Keanehan alami setara dengan sumber daya budidaya. Apa yang paling dibutuhkan Chu Feng? Justru sumber daya budidaya. Chu Feng, jangan ceroboh. Keanehan alam ini jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu alami sebelumnya. Kemungkinan sudah matang. Meskipun itu adalah keanehan alami, itu sangat ganas dan bukan sesuatu yang bisa kamu remehkan, Egi memperingatkan. Yakinlah, aku siap. Chu Feng tersenyum ringan. Dengan seberapa kuat teknik roh dunianya saat ini, bahkan tanpa peringatan Egi, ia tahu bahwa keanehan alami di tempat ini sangat kuat. Begitu banyak sehingga dia mulai merasakan tekanan besar pada saat dia memutuskan bahwa ada keanehan alam yang tersembunyi di daerah ini. Tekanan itu dari keanehan alam. Tampaknya berusaha memberitahu Chu Feng untuk tidak mencoba melakukan apapun atau konsekuensi akan sangat besar. Keanehan alami dari tanah suci martialism, ini memang tidak biasa, Namun, terlepas dari seberapa kuatnya kamu, aku masih akan mendapatkanmu. Aku tidak akan menyerah pada kesempatan yang baik, kesempatan ini diberikan kepada aku oleh surga. Chu Feng tersenyum ringan. Setelah itu, tubuhnya bergeser dan mulai terbang menuju Li Xiang dan tempat tinggal lainnya. Saat ia telah menemukan keanehan alam, Chu Feng secara alami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum mendapatkannya. Namun, keanehan alam ini tersembunyi jauh di dalam tanah. Karena Chu Feng tidak bisa membuat terlalu banyak gangguan, dia hanya bisa menggunakan mata langitnya untuk menemukan sarang keanehan alam ini dan kemudian menangkap dan memperbaikinya setelah itu. Sedangkan untuk memperbaikinya, itu akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Paling tidak mungkin untuk mencapainya dalam waktu singkat. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk berbaur dengan hutan bambu buang dan membuatnya agar yang lain tidak menjadi curiga terhadap gerakannya. Saudara junior Chu Feng, kamu sudah kembali? Bagaimana itu? Apakah kamu berhasil menemukan Lord Hong Qiang? Melihat kembalinya Chu Feng, Li Xiang dan yang lainnya sangat gembira. Tak satu pun dari mereka tampaknya berharap agar Chu Feng meninggalkan hutan bambu buang mereka. Tidak, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berhasil menemukan Hong Qiang, dia berhasil menemukan keanehan alami. Dengan demikian, dia tidak lagi tertekan. Sebaliknya, suasana hatinya sangat baik. Karena suasana hatinya baik, Chu Feng menjadi bersedia membantu orang lain. Dengan demikian, Chu Feng melirik orang-orang yang hadir dan berkata,
aku agak mahir dalam teknik roh dunia untuk menyembuhkan luka. Aku dapat membantu kamu semua memulihkan tubuh kamu. Ini. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tidak hanya murid-murid hutan bambu buang yang pincang tidak menunjukkan sedikit kesenangan. Mereka malah bingung dan bahkan tampak agak takut. Chu Feng berpikir bahwa mereka tidak percaya pada teknik roh dunianya. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Saudara senior dan saudara junior, yakinlah, aku akan mematikan persepsi kamu dengan obat-obatan ketika melakukan penyembuhan. Dengan demikian, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Aku dapat menjamin kamu semua bahwa aku akan dapat memulihkan tubuh kamu dan membantu kamu semua menjadi normal kembali tanpa kamu merasakan sedikit pun rasa sakit." Saudara junior Chu Feng, ikut aku. Tepat pada saat ini, Li Xiang berbicara. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju hutan bambu. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengikuti. Dia tahu bahwa Li Xiang ingin memberitahunya sesuatu. Setelah berhenti, Li Xiang berkata, "Kamu harus melupakannya, mereka tidak ingin mengembalikan tubuh mereka." "Kenapa tidak?" Chu Feng bingung. "Kamu tidak tahu bagaimana mereka berubah menjadi keadaan mereka saat ini," kata Li Xiang. "Bagaimana?" Chu Feng buru-buru bertanya. Dia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sulit untuk mereka sebutkan. "Mereka dipukuli dengan keadaan mereka saat ini," jawab Li Xiang. "Aku tahu mereka dipukuli. Namun, siapa yang mereka kalahkan?" tanya Chu Feng. "Sebenarnya, mereka dipukuli oleh para murid dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga," jawab Li Xiang. "Apa? Mereka terluka oleh sesama murid mereka?" Mendengar apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng sangat terkejut. Itu benar, mereka terluka oleh sesama murid mereka. Selanjutnya, para murid itu juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan para murid dari hutan bambu buang untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Kalau tidak, mereka akan memukuli mereka setiap kali mereka melihat mereka, dan bahwa setiap pukulan akan lebih kejam daripada yang sebelumnya. Itu karena mereka percaya bahwa para murid hutan bambu yang dibuang hanya dapat hidup seperti sampah, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki tubuh normal. Dan dengan demikian hanya dapat hidup sebagai orang cacat, kata Li Xiang. "Sebenarnya ada hal seperti itu? Apakah kamu mengatakan bahwa bahkan cedera pada anak-anak itu dilakukan oleh mereka?" Chu Feng sangat marah. Ketika dia memikirkan anak-anak dengan tangan yang hilang atau kaki yang patah, kemarahan di hatinya mulai keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Itu satu hal bagi mereka untuk menggertak orang dewasa. Namun, mereka malah menggertak bahkan anak-anak. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Itu benar, mereka semua dipukuli oleh mereka. Mereka sama sekali tidak melihat kita, murid-murid dari hutan bambu buang, sebagai manusia. Terlepas dari apakah itu orang dewasa atau anak-anak, mereka akan memukuli mereka tanpa rasa hormat atau belas kasihan, kata Li Xiang. Saraf apa yang mereka miliki? Mereka bahkan menolak untuk membiarkan anak-anak pergi. Bagaimana mereka bisa menganggap diri mereka orang? Apakah kamu mengatakan bahwa dengan cara mereka bertindak, para tetua sebenarnya tidak repot-repot melakukan sesuatu tentang hal itu? Tanya Chu Feng dengan cara yang sangat membenci. Li Xiang menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Tuan Hong Qiang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahun. Selain dia, tidak ada tetua lain di hutan bambu buang kami. Repot-repot lagi. Siapa yang mungkin peduli dengan tindakan mereka? Tetua hutan bambu lainnya? Tidak, mereka gatal untuk menikmati pertunjukan, jadi bagaimana mungkin mereka peduli tentang kita atau melakukan sesuatu tentang itu? Bagi mereka, murid-murid dari hutan bambu buang sama sekali bukan manusia sama sekali. Ini benar-benar terlalu tidak manusiawi. Dengan cara hutan bambu Valen Leaves memperlakukan kalian semua, mengapa kalian semua masih tinggal di sini?" Chu Feng sangat bingung. Orang-orang di sini semua orang yang menyedihkan. Kami tidak memiliki bakat maupun latar belakang. Begitu banyak sehingga kami bahkan tidak memiliki keluarga. Jika kita pergi, apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun, di hutan bambu buang, meskipun kita dihina oleh orang lain dan menerima penghinaan mereka, kita, setidaknya, masih memiliki makanan untuk dimakan, tempat tinggal. Dapat memperoleh sumber daya budidaya dan mempelajari teknik misterius dan bela diri keterampilan, kata Li Xiang. Jadi begitu, pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti. Meskipun orang-orang dari hutan bambu yang terbuang tampak menyedihkan, mereka sebenarnya rela menerima status mereka. Adapun alasan mengapa mereka dihina, itu karena mereka sendiri telah membuang martabat mereka. Dengan demikian, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, hanya diri mereka sendiri. Bab 1308 Melindungi Martabat Seseorang. Setelah ini, Chu Feng dan Li Xiang mengobrol lama. Ternyata alasan mengapa tubuh Li Xiang tidak rusak meskipun dia adalah murid dari hutan bambu buang adalah karena dia awalnya adalah murid dari hutan bambu tembaga. Dia hanya dikirim ke hutan bambu buang sebagai hukuman karena dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia miliki.
Dia perlu menjadi murid di hutan bambu buang selama 3 tahun sebelum dia bisa kembali ke hutan bambu tembaga untuk berlatih di sana. Selanjutnya, Li Xiang juga memiliki adik laki-laki bernama Li Xiao. Adiknya adalah seorang jenius dan juga orang yang berpengaruh di hutan bambu tembaga. Dengan demikian, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Li Xiang. Setelah Li Xiang dikirim ke hutan bambu buang, dia berpikir tentang mengubah situasi orang-orang di sini, dan ingin membantu para murid hutan bambu buang mengambil kembali martabat mereka. Dengan demikian, dia telah menggunakan teknik roh dunianya sendiri untuk membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka. Sayangnya, selain dirinya sendiri, ia tidak dapat melindungi orang lain. Tidak lama setelah dia membantu para murid hutan bambu buang menyembuhkan luka-luka mereka, Li Xiang melihat dengan matanya sendiri adegan murid-murid hutan bambu buang dipukuli dengan kejam oleh para murid dari hutan bambu tembaga dan besi sampai mereka sekali lagi memiliki menjadi cacat di depan matanya. Adapun dia tidak dapat melakukan apapun selain menonton ketika orang-orang yang telah dia sembuhkan dipukuli sampai mereka lumpuh di depan matanya. Mata dicungkil, lidah dipotong, tangan dipelintir ke arah lain, lengan dipenggal dan berbagai adegan berdarah lainnya terjadi pada tubuh murid-murid hutan bambu buang. Namun dia, Li Xiang, hanya bisa menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Melihat murid-murid dari hutan bambu buang mengalami rasa sakit seperti itu, Li Xiang menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Dia merasa itu semua salahnya. Jika dia tidak membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka, mereka tidak akan disiksa lagi. Merasa sedih dan marah, Li Xiang tidak meninggalkan masalah pada saat itu, dan pergi mencari adiknya, Li Xiao untuk meminta bantuan padanya. Dia ingin adik laki-lakinya membantu membalaskan dendam para murid hutan bambu buang. Namun, adik laki-lakinya mendesaknya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, dan menyuruhnya untuk menerima hukuman dengan benar di hutan bambu buang sehingga ia dapat kembali ke hutan bambu tembaga setelah dihukum selama 3 tahun. Meskipun Li Xiang sangat tidak rela, tetap saja kekuatannya terbatas. Tanpa pilihan lain, Li Xiang hanya bisa terus tinggal di hutan bambu buang, tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekarang, hukuman 3 tahun Li Xiang akan segera berakhir, dan dia akan segera kembali ke hutan bambu tembaga. Ini juga alasan mengapa dia berharap bahwa Chu Feng akan bergabung dengan hutan bambu buang. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng sangat kuat, jauh lebih kuat daripada dia. Selanjutnya, dia juga bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah orang yang bermartabat. Mungkin jika Chu Feng bergabung dengan hutan bambu buang, dia akan dapat memungkinkan para murid dari hutan bambu buang untuk hidup lebih nyaman. Para murid dari hutan bambu tembaga dan besi memiliki beberapa metode berbeda untuk menggertak para murid dari hutan bambu buang. Meskipun murid-murid dari hutan bambu buang hidup sebagai orang cacat, orang-orang itu masih tidak mau membiarkan mereka pergi. Dari waktu ke waktu, mereka akan datang ke hutan bambu buang dan menggunakan segala macam pembenaran dan segala macam metode untuk menggertak para murid hutan bambu buang. Ketika mereka tidak bahagia, mereka akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang. Ketika mereka diintimidasi oleh orang lain, mereka akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan dan bosan, mereka juga akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang. Seolah-olah para murid dari hutan bambu buang adalah mainan mereka, tas tinju mereka. Aku telah mensurvei hutan bambu buang sejak lama hari ini dan menemukan bahwa kotoran dan sejenisnya telah menutupi banyak wilayah di hutan bambu buang. Itu juga harus menjadi hal yang telah mereka lakukan, kan? Mereka akan selalu datang ke hutan bambu buang untuk buang air kecil. Mereka memperlakukan hutan bambu buang kami seolah itu toilet. Selain itu, mereka tidak mengizinkan murid hutan bambu buang kami untuk membersihkan limbah mereka. Mereka merasa bahwa hutan bambu buang adalah tempat yang kotor, harus ditutupi dengan kotoran. Jawab Li Xiang. Mereka benar-benar kurang dalam kebajikan. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka jenius? Chu Feng tertawa dingin. Murid-murid dari hutan bambu tembaga dan besi, bagaimanapun, hanya murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah. Bagi orang-orang dari 3 hutan bambu tingkat atas, mereka juga tidak lebih dari sampah. Namun, tumpukan sampah ini benar-benar berani untuk mempermalukan para murid dari hutan bambu buang. Mereka benar-benar terlalu berlebihan, terlalu tak tertahankan. Kamu mengatakan bahwa kamu bertemu senior Hong Qiang ketika kamu pertama kali tiba di hutan bambu buang. Dalam hal itu, dia harus tahu tentang pengalaman pahit yang dialami para murid hutan bambu buang, bukan? Sebagai tetua yang bertanggung jawab atas tempat ini, apakah kamu mengatakan bahwa ia belum pernah melakukan sesuatu tentang hal itu? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu persis seperti apa individu Hong Qiang itu, bahwa dia tidak akan peduli dengan hutan bambu buang bahkan dalam keadaan saat ini. Mungkinkah ahli dunia lain yang ia temui di wilayah Laut Timur hanyalah eksistensi seperti sampah di tanah suci bela diri?
Mungkinkah itu, bahkan dengan wilayahnya sendiri yang buang air besar dan dikencingi oleh orang lain, murid-muridnya dihina oleh orang lain, dia tidak akan melakukan apa-apa tentang itu? Aku juga bertanya kepada Lord Hongqiang tentang pertanyaan itu sebelumnya. Namun, dia hanya menjawab aku dengan satu kalimat. Martabat seseorang adalah miliknya sendiri. Jika seseorang mau membuang harga diri dan dengan rela menerima penghinaan demi keuntungan yang tidak seberapa, maka murid seperti itu tidak layak menjadi murid hutan bambu buangnya, kata Li Xiang. Dia hanya mengatakan kata-kata itu. Chu Feng agak senang. Itu karena kata-kata yang diucapkan oleh tetua Hongqiang sama dengan apa yang dia pikirkan. Itu berarti bahwa itu bukan bahwa Hongqiang tidak mampu melindungi mereka. Tetapi lebih karena dia memutuskan untuk tidak membantu mereka karena dia merasa bahwa sekelompok murid ini gagal memenuhi harapannya. Tidak, setelah dia mengatakan kata-kata itu, dia menambahkan kalimat lain. Dia berkata, kamu sama dengan mereka, jika kamu suka tinggal di sini, maka tetaplah di sini dan terus menerima semua jenis siksaan dan intimidasi. Jika kamu tidak suka tinggal di sini, maka kamu harus pergi sesegera mungkin. Meskipun kamu akan kehilangan beberapa sumber daya kultivasi, setidaknya kamu akan dapat memperoleh kembali martabat kamu. Dia pergi setelah mengucapkan kata-kata itu dan aku belum pernah melihatnya lagi. Semua orang mengatakan bahwa dia mengikuti pelatihan tertutup. Awalnya, aku ingin mengobrol dengannya lagi ketika dia keluar dari pelatihan tertutupnya. Meskipun dia tidak peduli tentang hutan bambu buang, juga tidak peduli tentang murid-murid hutan bambu buang, dan tampaknya tidak layak menjadi penanggung jawab. Aku selalu merasa bahwa Tuan Hongqiang tidak berguna dan pengecut seperti dia mungkin muncul. Bahkan, aku merasa dia menjadi misterius. Sayangnya, pelatihan pintu tertutup kali ini lebih lama dari biasanya. Selama 3 tahun penuh, dia belum pernah muncul kembali. Li Xiang menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apa yang dikatakan Hongqiang senior memang mengandung makna yang lebih dalam, Chu Feng mengangguk. Dia kemudian bertanya, dalam hal itu, tentang berapa lama sesi pelatihan tertutupnya sebelumnya? Dikatakan bahwa waktu dia akan berada di pelatihan tertutup bervariasi antara 1, 2 dan 3 bulan. Bahkan ketika dia akan tinggal untuk jangka waktu paling lama, itu hanya akan menjadi setengah tahun. Namun, kali ini, dia benar-benar berada dalam pelatihan tertutup lebih lama. Jadi, dalam 3 tahun terakhir, hutan bambu buang adalah yang paling menyedihkan. Saat itu, meskipun murid-murid hutan bambu buang diganggu tanpa henti, tidak ada yang berani buang air kecil dan buang air besar di seluruh hutan bambu buang. Namun sekarang, setelah tetua Hongqiang telah menghilang selama 3 tahun, sekarang tidak ada lagi yang tidak berani dilakukan oleh orang-orang itu, kata Li Xiang dengan senyum pahit. Meskipun dia baru berada di sini selama 3 tahun. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana murid-murid hutan bambu besi dan tembaga tumbuh semakin kuat dalam serangan dan penghinaan terhadap hutan bambu buang. Ketika bahkan tetua yang bertugas hilang, itu normal bagi mereka untuk diintimidasi, Chu Feng menghela nafas. Namun, dia tidak lagi menyalahkan Hongqiang. Dia merasa bahwa Hongqiang kemungkinan besar adalah pakar dunia lain yang sama dari kesannya. Hanya saja, karakternya agak eksentrik. Saudara junior Chu Feng, jika kamu bisa melindungi tempat ini, kamu akan melindungi mereka, kan? Tiba-tiba, Li Xiang bertanya. Matanya dipenuhi dengan harapan. Chu Feng agak terkejut. Dia tidak berharap Li Xiang tiba-tiba menanyakan hal itu. Aku dapat mengatakan bahwa kamu berbeda dari kami, bahwa kamu adalah orang yang bermartabat. Aku tahu bahwa mereka yang bermartabat sejati tidak hanya akan melindungi martabat mereka sendiri, mereka juga akan melindungi martabat rekan-rekan mereka dan bahkan martabat sesama murid mereka. Kata Li Xiang. Bab 1309 bocah yang membawa kebencian di punggungnya. Mendengar apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Li Xiang, aku tidak akan tinggal di sini terus-menerus. Aku datang ke sini untuk tujuan bertemu senior Hongqiang. Aku hanya akan menunggunya untuk waktu yang singkat. Kemungkinan, itu tidak akan melampaui waktu 1 bulan. Setelah sebulan, terlepas dari apakah aku dapat bertemu senior Hongqiang atau tidak, aku masih akan meninggalkan tempat ini. Jika kamu ingin aku melindungi hutan bambu buang sekarang, aku bisa melakukannya. Aku juga yakin bahwa aku untuk sementara waktu dapat melindungi keselamatan dari hutan bambu buang. Namun, bagaimana dengan setelah aku pergi? Apa yang akan dihadapkan dengan para murid hutan bambu buang? Ini, Li Xiang terdiam. Dia tidak memikirkan masalah ini. Namun, dia bisa menebak apa yang akan terjadi. Jika Chu Feng bisa menjaga martabat hutan bambu buang saat dia hadir, maka ketika dia pergi, apa yang akan dihadapi para murid dari hutan bambu buang pasti akan menjadi penghinaan yang lebih pahit. Sebenarnya, apa yang dikatakan senior Hong Hong sangat benar. Martabat seseorang adalah miliknya sendiri. Ketika bahkan mereka sendiri tidak peduli lagi, bagaimana mungkin aku bisa melindungi mereka?
Chu Feng menepuk bahu Li Xiang sambil tersenyum. Tidak, aku peduli. Tepat pada saat ini, suara muda dan lembut terdengar. Memalingkan pandangan mereka ke arah sumber suara. Itu sebenarnya adalah anak laki-laki berusia 12 tahun. Bocah ini mengenakan pakaian yang sangat lusuh, dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti pengemis kecil. Namun, wajahnya masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Dia masih laki-laki dan belum menjadi laki-laki. Namun, bocah ini kehilangan lengan dan hanya memiliki satu mata. Di atas lengannya yang hilang dan mata yang hilang ada bekas luka yang mencengangkan. Kakak senior, aku peduli dengan harga diriku. Aku ingin mendapatkan kembali martabat aku. Aku ingin memulihkan tubuh aku. Bisakah kamu membantu aku memulihkan tubuh aku? Bocah ini berjalan mendekati Chu Feng dan dengan tulus bertanya. Pada saat ini, Chu Feng tersentuh secara emosional. Meskipun bocah ini baru berusia 12 tahun, ia memiliki budidaya alam tingkat 1 yang sangat dalam. Meskipun budidaya semacam ini mungkin tidak banyak berarti di tanah suci martialism, jika dia berada di benua 9 provinsi atau bahkan wilayah Laut Timur. Dia akan dianggap sebagai jenius yang luar biasa. Setelah semua, Chu Feng hanya berada di alam roh ketika dia berusia 15 tahun. Pada saat itu, para ahli di realem mendalam telah keberadaan yang sangat menakutkan bagi Chu Feng. Adapun bocah kecil ini, ia berhasil memiliki budidaya alam mendalam pada usia hanya 12 tahun. Sayangnya, bocah ini telah dilahirkan di dunia kultivasi yang sangat kejam, tanah suci bela diri. Dengan demikian, meskipun ia berhasil mendapatkan budidaya peringkat pertama dari alam mendalam pada usia yang begitu muda, ia tidak lebih dari sampah di mata mayoritas orang. Namanya Lil Ming. Sebelum berusia 8 tahun, ia tinggal di keluarga yang sangat kaya. Namun, ketika dia berusia 8 tahun, keluarganya musnah. Dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia kemudian ditemui oleh kakak senior hutan bambu kami yang terbuang, Sao. Kakak senior Sao kasihan padanya dan memutuskan untuk membawanya kembali ke hutan bambu buang. Li Xiang menjelaskan tentang Lil Ming kepada Chu Feng. Kamu benar-benar ingin mendapatkan kembali martabat kamu dan memulihkan tubuh kamu? Tanya Chu Feng. Aku membawa kebencian darah sedalam samudera. Jika aku bahkan tidak bisa mendapatkan kembali martabat aku, bagaimana aku bisa membalas keluarga aku? Aku ingin martabat aku. Aku ingin menjadi pria jantan dengan semangat gigih. Hanya dengan melakukan itu aku akan memenuhi syarat untuk membalaskan dendam keluargaku. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk membalaskan dendam mereka. Lil Ming bersumpah. Meskipun usianya sangat muda, tatapannya tajam. Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia memikul beban yang sangat berat. Kebencian karena memusnahkan keluarga seseorang adalah sesuatu yang juga pernah dialami Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tahu betul keinginan untuk membalas dendam. Baiklah, aku akan membantumu, Chu Feng tidak ragu. Dia telah memutuskan untuk membantu bocah ini yang membawa kebencian darah sedalam samudera. Lil Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat, kembalilah bersamaku. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya bergegas mendekat sambil terlatih-tatih. Dia meraih tangan Lil Ming dan ingin membawanya pergi. Dia adalah kakak senior Sao, dialah yang membawa Lil Ming kembali. Meskipun dia bukan saudara perempuan Lil Ming, dia telah memperlakukan Lil Ming sebagai putranya sendiri selama 4 tahun terakhir. Selain tidak bisa melindungi Lil Ming, dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia bahkan telah memberi Lil Ming sebagian dari sumber daya budidayanya. Li Xiang diam-diam memberitahu Chu Feng. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku ingin mendapatkan kembali martabat aku. Aku ingin membalas keluarga aku. Aku menolak untuk terus menjadi pengecut tanpa tulang. Pada saat ini, Lil Ming menjadi emosional. Dia mulai berjuang dari cengkeraman kakak senior Sao dan mulai berteriak. Namun, dia hanya memiliki satu lengan. Selanjutnya, saudara senior Sao adalah seorang dewa perang. Dengan demikian, perjuangannya sangat tidak berdaya dan dia tidak bisa membebaskan diri. Lil Ming, kekonyolan seperti apa yang kamu semburkan? Orang-orang yang membunuh keluargamu bukan orang biasa. Kamu tidak bisa membalas mereka. Lebih baik bagi kamu untuk menjadi orang normal dan menjalani hidup kamu dengan damai, desak saudara senior Sao. Tidak, aku tidak peduli seberapa kuat mereka, aku akan tetap membunuh mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi saudara-saudaraku, saudara perempuanku, paman, bibi, dan yang paling penting, orang tuaku. Lil Ming mulai berjuang lebih dan lebih, berteriak semakin keras. Air mata sudah mengalir keluar dari sudut matanya. Kamu benar-benar menjadi semakin tidak taat. Saudara senior Sao berhenti repot-repot untuk mencoba berunding dengan Lil Ming dan dengan paksa menyambarnya untuk pergi. Lepaskan dia, namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Bahkan langit dan tanah bergetar karena suara itu. Adapun pohon bambu, mereka dengan keras berayun bolak-balik. Dalam situasi seperti ini, kakak senior Sao begitu ketakutan sehingga tubuhnya mulai menggigil.
Dia buru-buru melepaskan tangan yang dia gunakan untuk meraih Liu Ming dan mulai mundur beberapa langkah berturut-turut. Hanya dalam sekejap, kulitnya berubah pucat dan tubuhnya dipenuhi keringat. Dia sangat ketakutan oleh Chu Feng. Liu Ming, aku akan bertanya lagi. Apakah kamu ingin mengembalikan tubuhmu dan mendapatkan kembali martabatmu? Tanya Chu Feng lagi. Melihat ini, kakak senior Sao buru-buru menyela, saudara junior, Liu Ming masih sangat muda. Kamu pasti tidak bisa menganggap serius kata-katanya. Kamu diam, Chu Feng mengerutkan kening dan berteriak padanya dengan marah. Teriakannya membuat kakak senior Sao sangat ketakutan sehingga tubuhnya menegang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Saudara senior Sao telah diintimidasi selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa dia telah melihat segala macam orang jahat. Namun, saat itu, dia menemukan bahwa dia salah. Pada saat ini, pemuda yang halus dan sopan yang berdiri di depannya itu lebih menakutkan daripada semua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Pemuda itu seperti iblis. Ini membuatnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, maka mungkin iblis ini akan membunuhnya. Liu Ming, ini urusanmu, kamu yang memutuskan. Apakah kamu ingin mengambil kembali martabat kamu dan membalaskan dendam keluarga kamu, atau kamu ingin membuang martabat kamu? Dipermalukan oleh orang lain dan hidup di bawah orang lain selama sisa hidup kamu? Tanya Chu Feng lagi. Aku ingin mendapatkan kembali martabatku, aku ingin membalaskan dendam keluargaku. Aku tidak ingin hidup di bawah yang lain. Aku ingin hidup di atas yang lain. Liu Ming berteriak histeris. Pada saat ini, dia sangat emosional dan tidak terlihat seperti anak kecil sama sekali. Namun, untuk Chu Feng, ini adalah dia yang sebenarnya. Baiklah, aku akan membantumu. Setelah ini, Chu Feng secara pribadi mengatur pembentukan roh dan memulihkan tubuh Liu Ming. Kakak senior Chu Feng, kamu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil memulihkan tubuh aku begitu cepat. Terakhir kali ketika saudara senior Li membantu aku memulihkan tubuh aku, butuh waktu yang sangat lama. Melihat tubuhnya yang pulih, Liu Ming mulai melompat dan melompat. Dia sangat gembira dan mulai mengungkapkan sisi kekanak-kanakannya. Dia merasa ini sangat tak terbayangkan. Itu karena Chu Feng telah memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat, tubuhnya telah dipulihkan hampir dalam sekejap. Ini membuatnya merasa bahwa itu sangat ajaib dan sulit dipercaya. Pada saat yang sama, ini juga membuatnya memegang Chu Feng dalam pemujaan yang lebih besar, dan membuatnya merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang sangat kuat. Lebih kuat daripada yang digambarkan oleh Li Xiang. Bab 1310 Peri dalam Peti Mati. Bahkan, pada saat itu, bahkan Li Xiang dan kakak lelaki senior Sao, yang berdiri dan menonton di samping, terpana dengan apa yang telah mereka lihat. Belum pernah mereka melihat seseorang dengan teknik roh dunia yang kuat, mampu memulihkan tubuh lumpuh dalam sekejap. Itu adalah sesuatu yang bahkan para tetua yang berspesialisasi dalam teknik roh dunia tidak mampu melakukannya. Cakrawala mereka benar-benar diperluas oleh ini. Haha, adapun Chu Feng, dia hanya tertawa mendengar keheranan dari Liu Ming dan yang lainnya. Tidak perlu mengatakan bahwa teknik roh dunianya kuat. Namun, dia telah menggunakan lebih dari teknik roh dunia untuk memulihkan tubuh Liu Ming begitu cepat. Sebenarnya, itu adalah metode lain yang dia gunakan selain teknik roh dunia yang paling berhasil. Adapun metode itu adalah keterampilan rahasia, teknik Vermilion Birth Revival. Teknik Vermilion Birth Revival cucu tidak hanya mampu menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dan memulihkan tubuhnya, ia juga dapat menggunakannya pada orang lain. Namun, karena fakta bahwa dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah mendapatkan warisan King Xuantian, Chu Feng tidak berani menggunakan 4 teknik rahasia pada sembarang kesempatan. Namun, teknik pemulihan burung Vermilion agak pengecualian. Itu memiliki kemampuan penyembuhan yang ajaib. Ketika digunakan bersama dengan teknik roh dunia, tidak ada yang akan menemukannya. Dengan demikian, Chu Feng berani menggunakannya. Liu Ming, apakah kamu tahu siapa musuhmu? Tanya Chu Feng. Ya, tidak akan pernah aku melupakan penampilannya, jawab Liu Ming dengan suara muda dan lembut. Namun, nadanya dipenuhi dengan kebencian. Katakan padaku siapa dia, aku akan membantumu membunuhnya, kata Chu Feng dengan cara pengujian. Tidak perlu, aku harus membunuhnya sendiri dan membalaskan dendam keluargaku dengan tanganku sendiri, Liu Ming menolak. Haha, bagus, sangat bagus. Begitulah cara seorang pria harus bertindak. Dalam kebahagiaan, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyukai karakter Liu Ming. Jika Liu Ming benar-benar meminta Chu Feng untuk membantunya membunuh musuhnya, Chu Feng mungkin benar-benar membantunya keluar dari simpati. Namun, jika Liu Ming ingin membunuh musuhnya sendiri, maka sementara Chu Feng tidak akan membantunya membunuh musuhnya, ia malah akan memberinya bantuan bentuk lain. Dan akan lebih memikirkan karakternya. Sangat baik, Liu Ming, ambil ini. Jika orang-orang dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi berani datang menggertak kamu lagi, maka hancurkan jimat komunikasi ini.
Aku akan datang dan menyelamatkanmu dan membantumu mengajari mereka pelajaran. Chu Feng menyerahkan jimat komunikasi kepada Lil Ming. Dia tahu bahwa dengan tubuh Lil Ming telah pulih, jika dia bertemu dengan orang-orang gila itu, dia pasti akan tersiksa lagi. Chu Feng berharap Lil Ming mengalami penderitaan seperti itu lagi. Karena itu, ia memutuskan untuk memastikan keamanan Lil Ming. Terima kasih kakak senior Chu Feng, Lil Ming sangat cerdas. Dia segera mengerti maksud Chu Feng, dan dengan hati-hati menerima jimat komunikasi dari Chu Feng. Dia tidak meletakkannya di kosmos saknya, tetapi menempatkannya di dada bajunya. Setelah ini, Chu Feng resmi menjadi murid nominal dari hutan bambu buang. Setelah tidur di aula istana yang lusuh dengan murid-murid hutan bambu buang lainnya, pagi-pagi sekali berikutnya, Chu Feng mulai mencari tempat persembunyian keanehan alam itu. Keanehan alam adalah harta yang diberikan kepada para pembudidaya bela diri oleh surga. Jadi, meskipun mereka tersembunyi, mereka dapat ditemukan oleh orang yang sangat bijaksana dan berpengetahuan. Hal yang paling ajaib adalah ketika keanehan alam lahir, mereka akan membuat lorong yang langsung menuju ke tempat mereka dilahirkan. Ketika ada lorong, itu berarti bahwa akan ada pintu masuk. Hanya, pintu masuk itu akan disembunyikan dengan sangat baik, dan tidak dapat ditemukan kecuali seseorang memiliki tingkat kemampuan tertentu. Pada prinsip yang sama, jika seseorang tidak dapat menemukan pintu masuk, maka seseorang dapat melupakan tentang menemukan keanehan alam. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang adalah menemukan pintu masuk yang tersembunyi di suatu tempat di hutan bambu buang. Begitu Chu Feng memulai pencariannya, dia melanjutkan selama 3 hari penuh. 3 hari itu tidak sia-sia. Sebagai gantinya, ia telah memperoleh panen yang cukup banyak, dan semakin dekat dengan lokasi pintu masuk itu. Dalam 3 hari terakhir ini, hutan bambu buang sangat damai. Tidak ada yang datang untuk menyebabkan gangguan. Ini menyebabkan murid-murid hutan bambu buang merasa sangat bahagia. Mereka semua merasa bahwa mungkin Chu Feng benar-benar sangat kuat, bahwa berita tentang dia bergabung dengan hutan bambu buang menyebar. Dan bahwa itu telah menyebabkan hutan bambu besi dan murid-murid hutan bambu tembaga tidak berani datang ke hutan bambu buang. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang semua itu. Itu karena dia tidak takut dengan hutan bambu tembaga dan murid hutan bambu besi untuk memulainya. Hal yang dia pedulikan saat ini adalah keanehan alami. Untungnya, surga baik untuk Chu Feng. Akhirnya, pada pagi hari keempat, Chu Feng menemukan pintu masuk ke alam ganjil. Ini bahkan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Pintu masuk ini disembunyikan dengan sangat baik. Sejauh mata memandang, itu tidak lebih dari sebidang tanah biasa. Hanya dengan mengatur banyak formasi segel yang berbeda di lokasi yang ditunjuk seseorang dapat membuat pintu masuk ini mengungkapkan penampilan aslinya. Pada saat ini, pintu masuk telah dibuka oleh Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng sudah memasukinya. Itu adalah gua bawah tanah yang terus lurus turun ke kedalaman bawah tanah. Sekitar sisi-sisi gua adalah benda berwarna biru tua seperti tanaman. Benda-benda ini tajam dan merasuki duri. Penampilan mereka seperti tanaman merambat ketika mereka menempel di dinding gua. Meskipun mereka berkedip-kedip dengan cahaya, mereka sebenarnya sangat berbahaya. Itu adalah masalah perlindungan yang diciptakan oleh alam. Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk melindungi keanehan alam. Mereka seharusnya menyegel gua dan membuatnya sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Namun, pada saat ini, mereka menempel ke dinding gua dan tidak mencoba menghalangi pintu masuk. Seolah-olah mereka telah kehilangan kekuatan pertempuran yang seharusnya mereka miliki. Seseorang telah di sini, Chu Feng mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Kamu yakin? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Egi menjadi sedikit gugup. Apa yang disembunyikan di sini adalah keanehan alami. Jika seseorang benar-benar berada di sini, maka itu bukan berita baik. Paling tidak, itu berarti fakta bahwa ada keanehan alam yang tersembunyi di tempat ini sudah diketahui orang lain. Aku yakin. Meskipun mereka sudah kembali, aku masih bisa tahu dari masalah perlindungan di sini bahwa masih ada jejak mereka telah terpotong. Meskipun sudah lama sekali, memang benar mereka telah terpisah sebelumnya, kata Chu Feng. Tapi, aura tempat ini masih sangat padat. Keanehan alam seharusnya masih ada di sini, kata Egi. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Meskipun seseorang memang sudah ada di sini, mereka kembali tanpa mendapatkan apapun, kata Chu Feng. Mungkinkah itu Hong Qiang? Egi bertanya. Aku tidak tahu, namun, memang sudah sangat lama sejak zat pelindung ini telah dipotong. Paling tidak, seharusnya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Aku tidak berpikir itu senior Hong Qiang, kata Chu Feng. Yah, itu tidak masalah kalau begitu. Masuk dan lihatlah. Namun, berhati-hatilah, kata Egi. Chu Feng mengangguk. Setelah itu, dia melanjutkan dengan lebih hati-hati. Karena kenyataan bahwa ada jejak seseorang pernah ke tempat ini sebelumnya, itu berarti akan ada kemungkinan bahaya yang lebih besar. Adapun bahaya ini, itu bukan dari keanehan alam. Sebaliknya, itu dari orang lain.
Dalam situasi seperti ini, kecepatan Chu Feng menjadi sangat lambat. Saat ia terus berjalan semakin dalam, lorong gua berubah dari lurus ke tanah yang rata. Namun, dia masih tidak menemukan bahaya. Pada saat itu, Chu Feng menghentikan gerakannya. Itu karena sebelum dia muncul sebuah gua yang luas. Gua ini sangat besar, dan juga sangat indah. Itu seperti istana yang diciptakan oleh alam. Di tengah gua ini sebenarnya adalah peti mati. Peti mati itu terbuat dari kristal. Itu berkedip dengan cahaya dan transparan. Dengan demikian, Chu Feng bisa melihat bahwa ada seorang wanita terbaring di dalam peti mati. Cantik, sangat anggun, luar biasa indah. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda dengan kupu-kupu bersulam yang hidup dan tampak seperti manusia yang mampu terbang dan menari kapan saja. Tangannya adil dan ramping. Mereka ditempatkan saling tumpang tindih di dadanya. Sama seperti itu, dia berbaring di sana dengan damai. Dia tidak tampak seperti mayat, dan malah muncul lebih seperti peri. Namun, dia benar-benar mati. Sama sekali tidak ada napas baginya. Selanjutnya, berdasarkan penampilannya, dia seharusnya sudah mati selama lebih dari 1000 tahun.